Selamat datang di sesi kita kali ini. Hari ini nih, kita akan coba lakukan penelusuran mendalam ya soal hukum acara pidana di Indonesia. Kita pakai bahan dari kumpulan catatan dan kutipan dokumen hukum yang ada bagikan ke kami. Fokusnya ke KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuannya apa? Ya, biar Anda semua paham lah gimana sih sistem peradilan pidana kita ini jalan. Mulai dari laporan masuk, terus di polisi gimana, kejaksaan ngapain, sampai nanti di pengadilan. Kita juga bakal lihat prinsip-prinsip penting sama hak-hak mendasar yang diatur di dalamnya. Anda kan pasti sering ya dengar istilah KUHP, tersangka, terdakwa, sidang. Tapi mungkin pernah kepikiran nggak, gimana sih alurnya sebenarnya? Aturan mainnya gimana dari A sampai Z? Nah, ayo kita bongkar bareng-bareng aja, biar gambarannya lebih jelas buat Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Hukum acara pidana itu apa sih sebenarnya? Catatan Anda ini nyebut ada ahli Kenya Simons bilang ini hukum pidana formil. Intinya ya aturan main negara buat nindak pelanggar hukum. Terus Wirjono Projodikoro nambahin ini soal gimana caranya alat negara itu nuntut, dapat putusan, terus ngelaksanain putusan itu. Jadi bukan soal kejahatannya apa, tapi gimana proses hukumnya jalan. Gitu ya? Tepat sekali. Itu beda mendasarnya sama hukum pidana material. Kalau hukum pidana itu kan soal perbuatan apa yang dilarang, sanksinya apa. Nah, hukum acara pidana ini, ya itu tadi, gimana caranya negara menegakkan aturan material itu. Ini hukum formilnya, semacam buku panduan prosedur buat aparat, gitu. Fungsinya ya jelas, buat negakin hukum pidana material. Dan yang menarik nih, ya, mesin hukum acara ini mulai gerak begitu ada dugaan. Ada sangkaan tindak pidana. Jadi nggak harus selalu nunggu laporan korban masuk dulu ya, kecuali buat kasus-kasus tertentu kayak delik aduan namanya. Oke, jadi bergerak dari dugaan ya. Betul. Kalau kita coba kerucutkan lagi, tugas pokoknya ada 3 deh. Pertama, dan ini paling penting menurut saya, mencari kebenaran material. Artinya apa? Ya mengungkap kebenaran yang sesungguhnya gitu loh. Selengkap-lengkapnya dari suatu kasus pidana, bukan cuma formalitas di atas kertas aja. Caranya, ya pakai aturan main KUHP ini, jujur dan tepat. Kedua, bawa kasusnya ke pengadilan buat dapat putusan hakim. Dan ketiga, ya memastikan putusan hakim yang udah final, yang udah inkrah, itu beneran dilaksanakan. Paham. Jadi ada aturan main buat cari kebenaran, ngadilin, sama eksekusi. Nah sekarang siapa aja nih pemain utamanya di panggung hukum acara pidana ini? Sumber Anda kan nyebut ada penyelidik, biasanya polisi ya di awal-awal, terus penyidik, ini bisa polisi juga atau PPNS, terus jaksa penuntut umum, JPU, dan pastinya hakim di pengadilan. Betul sekali. Nah, ini juga penting buat Anda pahami ya, beda status orang yang terlibat. Pas prosesnya masih di polisi atau jaksa, orang yang diduga keras nih melakukan tindak pidana, itu namanya tersangka. Ada buktinya tentunya, bukti permulaan. Itu di pasal 1/14 KUHP. Oke, tersangka di awal. Nah, statusnya itu nanti bisa berubah jadi terdakwa. Kapan? Kalau perkaranya udah dilimpahin ke pengadilan. Orangnya didakwa, terus mulai disidang. Itu di pasal 1/15. Ini bukan cuma ganti istilah loh ya. Implikasinya ke haknya, ke cara dia diperlakukan, itu beda. Selain mereka, ya ada juga saksi, orang yang lihat, dengar, atau alami sendiri kejadiannya. Terus ada saksi ahli, yang punya keahlian khusus. Ada juga advokat atau pengacara yang dampingi. Sama petugas pelaksana putusan, contohnya ya petugas lapas itu. Wah iya ya, ternyata ekosistemnya lumayan rame ya. Banyak pihak yang punya peran sendiri-sendiri. Sekarang coba kita bedah ruhnya KUHP ini. Asas-asas atau prinsip dasarnya. Yang paling terkenal nih, pasti asas praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Nah, ini dia jantungnya KUHP. Di penjelasan KUHP, butir 3C disebut, terus di UU Kekuasaan Kehakiman juga ditegesin lagi. Intinya gini, siapapun yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili, itu wajib hukumnya dianggap nggak bersalah. Sampai kapan? Sampai ada putusan pengadilan yang bilang dia salah, dan putusan itu udah final, udah inkrah. Wow, wajib ya. Implikasinya gede dong berarti. Gede banget. Artinya, beban pembuktian itu ada di penuntut umum, bukan di orang yang dituduh. Dan perlakuan ke dia selama proses hukum itu nggak boleh kayak udah ngejudge duluan. Ini penting banget buat melindungi individu.
Oke, kedengarannya sangat melindungi ya asas ini, tapi sumber Anda nyebut juga ada asas legalitas, semua tindakan harus ada dasar hukumnya. Terus yang menarik nih, ada asas keseimbangan. Bisa dijelasin lagi nggak soal keseimbangan ini? Kayaknya penting nih. Oh, ini sangat penting. Asas keseimbangan ini sebenarnya ada di pertimbangan waktu KUHP dibikin dulu, di konsideran huruf C. Bayangin aja kayak jungkat-jungkit gitu. Di satu sisi ada kepentingan negara, kepentingan masyarakat, buat jaga ketertiban, buat tegakin hukum. Oke, satu sisi kepentingan umum. Nah, di sisi lain ada keharusan buat melindungi harkat martabat manusia, hak asasi manusia, HAM. KUHP ini mencoba cari titik tengahnya. Penegakan hukum itu nggak boleh membabi buta. Cuma mentingin kekuasaan aja, nggak manusiawi. Tapi juga nggak boleh lumpuh. Prosesnya harus tetap manusiawi, harus menghargai human dignity. Martabat manusia itu loh. Ini upaya biar penegakan hukum efektif, tapi hak dasar orang juga terlindungi. Nah, nyari seimbangnya di lapangan ini yang kadang jadi tantangan ya. Iya, menarik banget penekanan di martabat manusianya itu. Terus soal sistem pemeriksaannya gimana? Dulu kan katanya ada sistem inkuisitor, sekarang akusator. KUHP kita yang mana nih? Bedanya apa buat Anda yang mungkin, amit-amit ya, berhadapan sama sistem ini? KUHP kita jelas menganut model akusator. Cirinya gimana? Tersangka atau terdakwa itu posisinya sebagai subjek, bukan objek yang diperiksa gitu aja. Dia punya hak didampingi pengacara dari awal. Fokus pemeriksaannya itu ke pembuktian perbuatannya, tindak pidananya itu loh, bukan semata-mata ngejar pengakuan dari orangnya. Beda ya sama yang dulu? Beda banget sama model inkuisitor yang lebih kuno. Kalau inkuisitor kan terdakwa sering jadi objek aja, pengakuannya itu dianggap bukti paling top. Sistem akusator ini lebih setara lah. Ada pertarungan argumen, adu bukti antara jaksa sama pihak terdakwa, di depan hakim yang netral tentunya. Paham. Jadi posisi terdakwa lebih dihargai ya haknya. Nah, di catatan Anda ada beberapa asas lain nih yang kayaknya relevan juga buat kita tahu. Bisa dijelasin dikit nggak? Misalnya soal ganti rugi sama rehabilitasi. Oh iya, tentu. Ini penting juga sebagai, jaring pengaman lah, kalau ada salah-salah. Asas ganti rugi dan rehabilitasi ini ada di pasal 95-97 KUHP. Isinya ngasih hak ke orang buat nuntut kompensasi atau pemulihan nama baik kalau dia dirugiin gara-gara penangkapan, penahanan, atau peradilan yang keliru. Contohnya gimana tuh? Ya misalnya salah tangkap orang, atau ditahan tapi nggak ada dasar hukumnya. Atau udah diadili terus bebas, ternyata nama baiknya udah rusak. Nah, itu bisa minta ganti rugi atau rehabilitasi. Ngajuinnya lewat mekanisme pra-peradilan biasanya. Ini nunjukin kalau sistem kita ngakuin, bisa aja loh ada error dan ada cara buat koreksinya. Oke, bagus ada mekanisme koreksinya ya. Terus ada lagi prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kedengarannya ideal banget ini. Iya, ini ada di pasal 50 KUHP. Ini haknya tersangka atau terdakwa, biar proses hukumnya itu efisien. Nggak berbelit-belit prosedurnya, terus biayanya juga terjangkau. Tujuannya jelas, biar orang bisa dapat keadilan tanpa terhambat proses yang lama banget atau biaya yang mahal. Ini juga bagian dari upaya biar sistem peradilannya efektif. Terus ada istilah azas oportunitas. Ini kayaknya terkait sama jaksa ya? Betul sekali. Ini kewenangan khusus Jaksa Agung, diatur di UU Kejaksaan. Prinsipnya kan, jaksa itu punya monopoli nuntut perkara pidana. Nah, azas oportunitas ini ngasih Jaksa Agung wewenang buat mengesampingkan perkara atau nggak nuntut suatu kasus lah gampangnya. Loh, kok bisa nggak dituntut padahal ada bukti? Nah, itu dia. Alasannya demi kepentingan umum. Walaupun mungkin buktinya cukup sebenarnya. Ini bentuk diskresi, kebijakan gitu. Pertimbangannya lebih luas dari sekedar bukti hukum. Lihat dampak sosialnya juga. Tapi ya jelas, penggunaannya harus hati-hati banget dan akuntabel. Wah, menarik ya ada pertimbangan kepentingan umum itu. Oke, terakhir nih dari deretan asas, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Kenapa ini penting? Ini pilar transparansi sama akuntabilitas pengadilan. Ada di pasal 153 ayat 3 KUHP. Intinya, sidang itu harus bisa dilihat dan didengar sama publik. Biar apa? Ya biar masyarakat bisa ngawasin jalannya sidang. Biar fair, nggak ada yang ditutup-tutupin. Tapi ada kecualinya sih. Misal kasus asusila, atau kalau terdakwanya anak-anak, itu biasanya tertutup buat ngelindungin mereka. Tapi kalau nggak ada alasan sah terus sidangnya dibikin tertutup,
Wah, itu fatal. Putusannya bisa batal demi hukum loh. Oke, oke. Berarti asas keterbukaan ini penting banget ya buat jaga kepercayaan publik. Sip, kita udah pegang nih definisi siapa aja pemainnya sama prinsip-prinsip dasarnya. Sekarang, ayo kita ikuti alur kasusnya dari awal. Biasanya start dari mana sih? Catatan Anda nyebut ada laporan sama pengaduan. Beda ya keduanya nih buat Anda? Ya, ini pintu masuk utamanya. Bedanya lumayan mendasar sih. Kalau laporan, itu bisa dibuat sama siapa aja. Siapapun yang tahu ada dugaan tindak pidana. Ini buat delik biasa, kejahatan umum gitu. Dan sifatnya nggak bisa dicabut lagi laporannya. Siapa aja bisa lapor ya? Kalau pengaduan? Nah, kalau pengaduan ini khusus buat delik aduan. Contohnya kayak pencemaran nama baik, perzinahan gitu. Yang bisa ngadu cuma pihak yang dirugiin langsung, korbannya, atau orang tertentu sesuai UU. Pengaduan ini harus disertai permintaan biar pelakunya ditindak. Dan uniknya nih, pengaduan itu bisa dicabut lagi sama si pengadu. Asal pemeriksaan sidang belum dimulai ya. Oh gitu, jadi ada yang bisa dicabut, ada yang enggak ya, tergantung jenis kasusnya. Oke, setelah laporan atau pengaduan ini masuk ke polisi, terus gimana? Masuk tahap kepolisian ya? Bener. Mulanya dari penyelidikan. Ini tahap awal banget buat cari tahu ini beneran ada tindak pidana nggak sih? Kalau iya, siapa nih kira-kira pelakunya? Petugas kumpulin bukti-bukti awal aja. Masih cari-cari info ya? Iya, kalau dari penyelidikan itu ketemu bukti permulaan yang cukup, nah statusnya naik jadi penyidikan. Di sini, penyidik bisa polisi atau PPNS mulai melakukan tindakan hukum yang lebih serius. Kayak manggil saksi, menetapkan tersangka, bisa juga melakukan upaya paksa kalau memang perlu dan sesuai aturan, misalnya nangkep, nahan, geledah, sita barang bukti. Yang penting dicatat juga, begitu penyidikan dimulai, penyidik itu wajib kirim SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kirimnya ke jaksa, ini kayak ngasih tahu, kita mulai nyidik kasus ini ya. Oh, ada pemberitahuan resmi ke jaksa ya? Terus, ujung penyidikan apa? Ujungnya pemberkasan. Jadi, berita acara pemeriksaan, BAP, sama dokumen-dokumen lain disusun rapi jadi satu berkas perkara. Oke, berkasnya udah jadi nih sama penyidik. Terus, diapain berkasnya? Dilempar ke kejaksaan? Betul, berkas perkaranya diserahin ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. Nah, ini masuk tahap namanya pra-penuntutan. Jaksa nanti neliti berkas ini. Udah lengkap belum syarat formil materialnya? Buktinya cukup kuat nggak buat dibawa ke pengadilan? Gitu kira-kira pemeriksaannya. Dicek lagi sama jaksa ya? Iya, dicek lagi. Kalau jaksa anggap udah lengkap, mereka keluarin surat pemberitahuan yang kodenya terkenal banget nih, P21. Nah, ini sering dengar nih, P21. Iya, ini lampu hijau buat penyidik buat nyerahin tersangka sama barang buktinya ke jaksa. Ini sering disebut tahap kedua. Kodenya P22, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tapi kalau jaksa rasa berkasnya masih kurang, misal saksinya kurang, buktinya lemah, atau uraiannya nggak jelas, berkasnya dibalikin lagi ke penyidik. Dikasih petunjuk apa aja yang harus dilengkapi. Kodenya P19. Oh, jadi bisa bolak-balik ya berkasnya? Bisa, sampai jaksa yakin lengkap. Nah, kalau udah P21, terus udah P22, tersangka dan BB diserahkan, barulah jaksa masuk tahap penuntutan. Jaksa bikin surat dakwaan. Isinya ya uraian perbuatan pidana yang dituduhkan ke terdakwa. Terus, semua berkas perkara plus surat dakwaan itu dilimpahin ke pengadilan negeri yang berwenang buat menyidangkan. Tadi Anda nyebut kode P21, P19, P22. Di catatan Anda kan ada daftar kode P lain tuh, lumayan banyak. Itu sebenarnya buat apa sih kode-kode itu? Penting nggak buat kita tahu detailnya? Kode P itu singkatan dari perkara. Sebenarnya ini sistem kode formulir internalnya kejaksaan buat administrasi penanganan kasus pidana. Tujuannya ya buat standarisasi aja, sama biar gampang ngelacak alur kerja. Terutama koordinasi antara polisi sama jaksa kan? Oh, jadi kayak bahasa sandi antar lembaga gitu ya? Bisa dibilang gitu. Anda nggak perlu hafal semua kodenya sih. Tapi ya lumayan lah kalau tahu beberapa kode kunci kayak P19, berkas balik, P21, berkas oke, sama P22, penyerahan tahap kedua. Biar kebayang kasusnya lagi nyangkut di mana dalam alur administrasi antar lembaga itu. Ini lebih ke bahasa internal mereka aja buat mastiin prosesnya jalan terstruktur. Oke deh, jadi itu kode internal buat kelancaran kerja mereka ya. Nah, balik lagi ke alur nih. Setelah jaksa ngelimpahin kasusnya ke pengadilan, apalagi tahapannya? Oke, kasusnya masuk ke pengadilan negeri.
Ada tahap pra-persidangan dulu, tapi singkat aja. Ketua PN nunjuk majelis hakim yang bakal nyidangin. Habis itu baru mulai tahap persidangan. Sidang pertama biasanya isinya pembacaan surat dakwaan sama JPU. Dibacain tuduhannya ya? Betul. Setelah itu, terdakwa atau pengacaranya punya hak buat ngajuin eksepsi. Semacam keberatan gitu terhadap surat dakwaan. Misalnya dakwaannya dianggap nggak jelas atau pengadilannya nggak berwenang nyidangin. Kalau ada eksepsi, hakim mutusin dulu soal eksepsi itu. Namanya putusan sela. Kalau eksepsinya ditolak, atau emang nggak ngajuin eksepsi, nah sidang lanjut ke pembuktian. Masuk ke inti perkaranya ya, pembuktian? Iya. Nah, proses pembuktian sama persidangan ini ada beberapa model atau acara pemeriksaan, tergantung jenis kasusnya. Yang pertama, acara pemeriksaan biasa. Ini yang paling umum lah buat kasus-kasus pidana. Alurnya, pembuktian dulu. Periksa saksi, ahli, surat, petunjuk, dengar keterangan terdakwa. Terus JPU ngajuin requisituer. Dibaca requisituer. Itu surat tuntutan pidananya. Habis itu, giliran terdakwa atau pengacaranya nyampain pledoi, pembelaan. Saling jawab gitu ya? Bisa jadi. Kadang ada replik dari JPU. Nanggapi pledoi, terus bisa dibalas lagi sama duplik dari pihak terdakwa. Kalau udah, baru deh hakim musyawarah terus bacain putusan akhirnya. Ada juga acara pemeriksaan singkat. Ini buat kasus yang menurut JPU pembuktiannya lebih simpel, prosesnya lebih ringkes. Kadang dakwaannya cukup lisan aja, putusannya juga bisa lebih cepat. Terakhir, acara pemeriksaan cepat. Ini super cepat. Biasanya buat tindak pidana ringan, tipiring gitu. Atau pelanggaran lalu lintas tilang gitu. Seringnya hakim tunggal yang adili dan putus hari itu juga. Wah, detail banget ya alurnya. Struktur tapi ya lumayan kompleks juga. Nah, di tengah semua prosedur ini nih yang paling penting banget buat Anda tahu pastinya soal hak-hak Anda sebagai tersangka atau terdakwa. Ini krusial biar Anda nggak kesasar di dalam sistem. Apa aja sih hak-hak fundamental itu menurut sumber kita? Ini vital banget. KUHP itu ngejamin sejumlah hak penting. Selama Anda diperiksa di tingkat penyidikan atau penuntutannya, Anda itu berhak buat segera diperiksa, nggak digantungin. Berkas Anda juga harus segera diproses. Anda berhak didampingi pengacara. Bahkan negara wajib nyediain loh kalau Anda nggak mampu dan kasusnya punya ancaman pidana tertentu. Terus kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, wajib disediain penerjemah. Keluarga juga harus dikasih tahu kalau Anda ditangkap atau ditahan. Dan Anda berhak dapat salinan BAP, berita acara pemeriksaan diri Anda sendiri. Oke, itu pas di awal-awal ya. Kalau udah masuk sidang gimana? Nah, pas udah masuk persidangan, hak Anda juga banyak. Hak buat segera diadili. Hak buat bebas ngasih keterangan tanpa paksaan atau tekanan. Hak tetap didampingi pengacara dan penerjemah kalau perlu. Hak buat tahu status penahanan Anda gimana. Hak atas sidang yang terbuka buat umum, kecuali tadi ya ada alasan sah buat ditutup. Anda juga punya hak buat ngajuin saksi yang meringankan Anda. Namanya saksi adicharge. Terus, hak buat ngajuin upaya hukum kalau nggak puas sama putusan. Banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali kalau ada bukti baru atau kekhilafan hakim. Hak nuntut ganti rugi atau rehabilitasi yang tadi kita bahas. Sama hak dapat salinan surat dakwaan dan dokumen pelimpahan perkara. Pokoknya, tahu hak-hak ini itu bekal penting banget. Iya, setuju. Tahu hak itu kunci. Nah, satu isu lagi yang sering jadi sorotan itu soal penahanan. Siapa aja sih yang boleh nahan orang dan gimana aturannya? Apa bisa seenaknya aja nahan? Tentu nggak bisa seenaknya. Kewenangan buat nahan itu memang ada di penyidik, jaksa, sama hakim. Sesuai tahapannya masing-masing ya. Itu di pasal 20 KUHP. Tapi ada syarat ketat yang harus dipenuhi buat nahan seseorang. Diatur di pasal 21 KUHP. Ada syarat subjektif, misalnya ada kekhawatiran si tersangka atau terdakwa ini bakal kabur, ngerusak barang bukti, atau ngulangin perbuatannya lagi. Jadi ada alasan kekhawatiran ya? Iya, terus ada juga syarat objektif. Ini biasanya terkait ancaman pidana dari perbuatan yang disangkakan. Umumnya sih yang ancamannya 5 tahun penjara atau lebih, tapi ada juga pengecualiannya. Intinya harus ada alasan yang kuat dan dasar hukum yang jelas. Oke, jenis tahanannya gimana? Apa cuma di penjara aja? Gak cuma di penjara, atau rutan tepatnya. Jenis penahanan itu ada 3, menurut pasal 22. Bisa di rutan, bisa tahanan kota, bisa juga tahanan rumah. Nah yang paling krusial lagi nih, KUHP itu ngatur batas waktu penahanan yang sangat jelas di tiap tingkatan.
Ada di pasal 24-28. Oh, ada batas waktunya. Berapa lama tuh? Beda-beda tiap tingkat. Contohnya nih, penyidik itu boleh nahan maksimal 20 hari. Bisa diperpanjang 40 hari lagi sama jaksa. Terus jaksa sendiri boleh nahan 20 hari. Bisa diperpanjang 30 hari sama ketua PN. Nanti di hakim PN beda lagi. 30 hari plus perpanjangan 60 hari. Sampai tingkat Mahkamah Agung pun ada batasnya. Batas waktu ini penting banget sebagai jaminan kepastian hukum. Biar orang nggak ditahan terus-terusan tanpa kejelasan sampai kapan. Ini mekanisme kontrol biar kewenangan nahan nggak disalahgunakan. Oke, jadi ada pagu waktunya yang jelas ya di tiap tahap. Sip. Nah, kita udah coba kupas tuntas nih ya kerangka kerja hukum acara pidana kita. Mulai dari definisinya apa, siapa aja yang terlibat, asas-asas pentingnya, alur prosesnya yang lumayan panjang dari laporan sampai putusan, terus hak-hak tersangka terdakwa sampai aturan penahanan. Cukup rumit ya ternyata, tapi ya sangat terstruktur juga sih. Semoga nih pembahasan kita ini bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih utuh lah tentang gimana sistem peradilan pidana kita ini dirancang buat bekerja. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya paling nggak sekarang Anda punya peta yang lebih jelas lah ya soal kerangka hukum yang berlaku kalau amit-amit ada dugaan tindak pidana terjadi. Entah menimpa diri sendiri, keluarga, atau orang di sekitar Anda. Betul sekali. Kalau kita tarik benang merahnya ya, inti dari sistem KUHP ini, seperti yang kelihatan dari asas-asasnya tadi, itu sebetulnya upaya terus-menerus buat nyari titik keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara kebutuhan publik, kebutuhan negara akan ketertiban, penegakan hukum, dengan keharusan buat melindungi hak dan martabat tiap individu yang kebetulan tersandung masalah hukum. Memahami proses dan hak-hak ini tuh, bukan cuma penting buat pengacara atau orang yang lagi berperkara aja loh. Tapi ini bagian dari literasi hukum kita semua sebagai warga negara. Sistem ini kan, idealnya, ada buat melindungi kita semua. Setuju banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, tadi kan kita sempat nyinggung soal asas oportunitas. Itu loh kewenangan Jaksa Agung buat nggak nuntut suatu perkara demi kepentingan umum. Ini kan diskresi yang gede banget ya. Pertanyaan buat Anda renungkan nih. Menurut Anda, gimana sih sebaiknya parameter kepentingan umum itu dirumuskan dan diukur dalam prakteknya? Biar penggunaannya itu bisa tepat sasaran, adil, transparan, dan juga akuntabel. Nggak ada jawaban yang gampang sih, tapi kayaknya menarik ya buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.